Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terkait tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, kewakilan setiap kelompok yang ingin bertanya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dari materi kelompok kami, yaitu tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Ada yang ingin bertanya? Ya, atau mau ditunjuk nih? Iya. Sabar. Buru-buru aja mau kemana sih? Perkenalkan, saya Syifa, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2 gitu, apakah ilustrasi tersebut itu sudah sesuai gitu dengan pendidik masa kini gitu? Sudah menyesuaikan belum dengan pendidik di masa kini? Ilustrasi yang kalian tampilkan sebelumnya. Terima kasih. Berarti pertanyaan itu tadi, apakah ilustrasi kelompok kami yang tadi kami beli itu sudah sesuai dengan pendidik di masa sekarang? Gitu ya? Nah, Terima kasih. Ada lagi, Bunda? Saya saya. Baik, perkenalkan saya Yudhita Putri dari kelompok 3. Jadi saya mau menanyakan apakah metode konstruktivitis sudah tepat untuk peserta didik masa kini atau kekinian? Terima kasih. Apakah metode konstruktivis sudah tepat untuk peserta didik masa kini? Iya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya, berarti kita isi diskusi dulu ya sebentar. Ya, nomor berapa? saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Lanjutkan pertanyaannya, menurut kelompok ini apakah ilustrasi tersebut sudah sesuai ya dengan pendidikan masa kini? Kalau menurut kelompok kita sudah sesuai sih, karena menekankan pada pembelajaran yang aktif pusat pada siswa dan membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan refleksi. Jadi sering dianggap relevan dengan kebutuhan siswa masa kini. Kalau menurut kita, siswa masa kini seringkali lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif dengan materi dan antar siswa. Pendekatan konstruktivis mendorong kolaborasi antara siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dari dan dengan satu sama lain, yang sesuai dengan preferensi sosial dan pembelajaran yang bersifat kolektif. Kalau contohnya gimana di kelas? Contohnya komunitas, mungkin kayak misalnya pelajaran K5 kali ya, karena biasanya kalau K5 itu kita lebih mendorong siswa untuk lebih aktif, apalagi prakarya, dan terutama di kelas atas. Kalau kelas atas kan mungkin anak-anaknya udah pada bisa aktif, udah pada bisa kreatif membuat sesuatu, apalagi pemikiran mereka mungkin udah lebih kritis lah dibanding yang kelas bawah. Terima kasih. Ada yang mau ngomong? Ya, mungkin teman-teman ada yang menambahkan dari jawaban kelompok kami, ada yang punya pendapat berbeda juga mungkin. Ada. Fadila mungkin ingin menambahkan. Gimana Fadia? Cukup. Ada teman-teman yang lain?
bingung. Apa? Apa dulu? Oke baik, kalau gitu kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Kedua dari izin menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Yudin. Tadi pertanyaannya kan menurut kelompok kami, apakah metode konstruktivis sudah tepat untuk peserta didik masa kini? Menurut kelompok kami, metode konstruktivis sudah tepat untuk peserta didik kekinian karena di dalamnya kan terdapat proses membangun, memeriksa, dan memperluas. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan metode konstruktivisme yang berfokus pada peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan aktivitas yang difasilitasi. Tadi dijelaskan oleh saudari Cindy. Contoh di kamu. Terima kasih. Sudah cukup dari Pak Yudin, ada yang ingin menambahkan? Ya mungkin ada punya contoh lain. Mungkin dari Aisyah Nur Fatimah. Mungkin dari Aisyah. Salah lagi. Ada. Ada. Ini dan tadi kan katanya contohnya kelima itu. Tadi kan kelima katanya meningkatkan kreativitas anak-anaknya. Tapi itu ternyata bukan dari secara anaknya nggak sih, kayak contohnya dari gurunya ngasih kayak tugas buat bikin prakarya. Kalau misalkan pendidik itu kreativitas, dia mau membuat apa yang dia mau gitu. Kayak misalkan dia suka membuat ini, nah itu kreativitasnya dia yang dibikin ke gurunya, bukan yang gurunya bisa buat prakarya ini terus langsung dia buat karena kita dari guru. Apa itu termasuk kegiatan meningkatkan meningkatkan kreativitas? Contohnya ya, waktu itu kebetulan adik aku kan kelas di sekolah SD, dimana dia cuman gurunya itu ngasih tugas, oke hari ini kita akan kegiatan kelima yaitu dari bahan dasar origami. Nah di situ kan kreativitas siswa tergali dong. Dia dari bahan origami itu mau membuat apa sih? Misalnya meronce, misalnya bikin rantai-rantai, misalnya bikin kupu-kupu, lalu bikin lubang. Jadi dari origami itu guru itu cuma mengasih bahan, lalu yang si peserta didik ini yang memberi kreativitasnya dia. Jadi guru kayak sebagai media Fasilitator. Biasanya kalau kelima kan ada temanya. Biasanya guru-guru juga menentukan temanya mau apa, diskusi bareng murid-murid. Oke, terima kasih. Gua udah nanya tuh, siapa apa tadi? Meronce pakai gelang, Kayak bikin gelang yang ya. mutiara tuh. Oh, namanya loncat. Pakai kayak meronce. Iya buat nikahan pakai bunga melati. Menyambung. Oh, berarti sekarang dapat pembelajaran baru ya. Iya, kata baru ya. Bahas mana? Atau menanggapi atau memberi kesimpulan. Kali mau ngasih kesimpulan dari semuanya, terus dijadiin satu gitu. Jadi berpendapat. Ada nggak teman-teman? Boleh deh, jadi menambahkan ya. Tadi Ya, kan boleh. pertanyaan Ais itu adalah kenapa guru Memberikan tugas, tugas, terus kemudian ya, jadi menurut saya kenapa guru itu langsung memberikan temanya itu tujuannya adalah supaya si peserta didik ini tuh terarah gitu. Jadi kalau misal peserta didik dibebaskan itu yang ada ngaco, apalagi kelas 5 itu kan belum bisa mandiri gitu. Dan itu yang ada nanti ngerjain orang tuanya. Jadi menurut saya kenapa guru itu memberikan tema, misal hari ini temanya itu tentang tentang mungkin kreativitas dalam budaya gitu kan. Nah, nanti di situ kan siswa itu mengembangkan. Tapi kalau kita membebaskan terserah dia mau apa temanya, itu yang ada nanti kacau gitu. Jadi
guru, saya izin menambahkan bahwa tujuan guru memberikan tema kepada peserta didik itu adalah untuk supaya pembelajaran lebih terarah. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Itu aja sih. Terima kasih penjelasan. Iya, seperti tadi kan juga Ais itu menyinggung soal kalau misalkan guru yang memberi tugas apakah itu sebagai kreativitas siswa atau bukan. Sebenarnya kan tadi Ais pertanyaan kan lebih ke arah ke sana ya. Sebenarnya iya itu termasuk kreativitas. Kenapa? Karena kan seorang guru itu hanya memberikan tema seperti yang tadi Kak Yudit jelaskan supaya pembelajaran itu terarah, supaya tugas itu terarah. Nah, kenapa? Di mana sih bahasa kreativitasnya? Dengan siswa mengembangkan apa yang sudah disuruh, karena kan nggak mungkin satu siswa itu membuat bentuk atau membuat suatu hal yang sama gitu, pasti kan berbeda-beda. Nah, disitulah disebut kreativitas siswa tuh berbeda-beda di situ. Jadi nggak kreativitas tuh nggak hanya yang mereka punya gitu, nggak hanya yang mereka bisa gitu. Kalau yang mereka bisa, yang mereka suka, yang mereka mau gitu, itu namanya bakat gitu kan, yang mereka punya kemampuan dalam hal itu. Tapi kalau kreativitas ini kan mereka berani mencoba mengkreativitaskan sesuatu yang udah diinformasikan atau disuruh oleh gurunya. Seperti itu sih, Ais. Ada lagi teman-teman? Tahu sudah cukup? Semangat ya. Baik teman-teman, kalau sudah cukup izinkan kelompok kami untuk menyampaikan kesimpulan. Metode konstruktivis merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang dimana guru bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing dalam pembelajaran, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Metode konstruktivis di kelas bagi peserta didik kekinian yang jauh menggunakan teknologi sangat penting untuk memperhatikan karakteristik peserta didik dan memanfaatkan teknologi dan media yang sesuai untuk memfasilitasi pembelajaran mereka. Di mana metode ini membawa peserta didik belajar sesuai dengan zaman dan lingkungan sekitarnya agar peserta didik dapat membangun keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting, mempromosikan kemandirian dan bertanggung jawab dalam belajar, serta menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, sanggahan, kritik maupun masukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.